Sudut pandang Adinda. Keesokan harinya mereka berdua ke rumahku, membicarakan pernikahan Riko dan aku. Haruskah aku menikah dengan suami orang? Aku tidak mencintainya. Aku tidak mau jadi duri di antara mereka, walaupun mereka yang menginginkan. Dan kalau aku tak butuh uang untuk membayar hutang-hutangku yang banyak, aku akan menolaknya dan pergi jauh. Tapi apa daya, aku hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Tak lama kemudian, suara mobil Riko dan Dinda terdengar di depan rumahku. Aku pun membukakan pintu lalu menyuruh mereka masuk. Aku tahu Riko tak mau menikah denganku. Riko mau karena paksaan dari sang istri. Dinda memaksanya. Kalau tidak, dia mengancam tidak mau berobat untuk kesembuhannya. Ya, Dinda punya kanker rahim ganas. Tapi baru divonis dokter stadium awal. Dan harusnya rahim Dinda diangkat. Namun suaminya tidak mau dan ingin mengobatinya saja. Walaupun diobati, tetap saja Dinda tidak akan bisa hamil, kata dokter. Riko akan menunggu keajaiban. Semoga Dinda bisa hamil. Aku benar-benar dijadikan sebagai rahim pengganti Dinda. Dinda menceritakan semua yang dia derita selama ini. Penyakitnya yang kian menggerogoti kesehatannya. Dan jika aku tak mau menikah dengan suaminya, dia juga mengancam tidak akan berobat lagi. Aku mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan mereka duduk. Sudut pandang Dinda. Aku harus kuat. Aku harus bisa berbagi karena ini demi kebaikan suamiku. Andini, bagaimana tawaranku kemarin? Kamu sudah memikirkannya, kan? Aku membuka percakapan dengan bertanya seperti itu pada Andini. Iya, Mbak. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak mau, Mbak. Jawab Andini. Aku mohon, Andini. Aku memohon pada Andini. Dinda, jangan paksa Andini. Tukas Riko yang melihat aku sangat memohon. Mas, aku ingin dia yang memberikan seorang anak untuk kami. Andini, aku mohon. Sekali lagi, aku mohon ya. Ucap Dinda membelas. Terserah kamu. Riko pasrah. Iya, Mbak. Aku mau. Tapi sesuai permintaanku kemarin. Setelah aku melahirkan, aku pergi dari kehidupan kalian. Akhirnya Andini mengiyakan permintaanku. Baiklah Andini, aku akan pegang janjiku juga. Mas Riko, bagaimana? Kamu mau kan, Mas? Tanyaku pada Mas Riko. Terserah kamu. Tapi, tolong, setelah kamu melahirkan, Andini, kamu harus langsung pergi dari hidup kami. Maaf, aku berkata kasar. Aku tidak mau sebenarnya ada di posisi seperti ini. Ini semua karena Dinda yang memintanya. Ucap Mas Riko dengan nada yang tidak mengenakan hati. Baik, Pak, saya mengerti. Andini berkata dengan menundukkan kepalanya. Aku sangat lega sekali. Andini mau menerima dan mau menikah dengan Mas Riko. Aku langsung mengajak Andini ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Andini. Kami akan melakukan konsultasi pada dokter kandungan. Apakah rahim Andini baik-baik saja atau tidak? Ayo kita ke rumah sakit, konsultasikan kandunganmu Andini. Ajakku pada Andini. Kami menuju ke rumah sakit untuk mengecek kandungan. Dan rahimku ternyata hasilnya normal dan sangat subur. Setelah selesai pemeriksaan, kami kembali untuk mengantar Andini pulang. Kami masuk ke dalam mobil, aku duduk di samping Mas Riko, dan aku langsung membahas pernikahan mereka. Pernikahan kalian akan digelar secepat mungkin. Ucapku yang berhasil membuat Mas Riko dan Andini kaget. Sayang, please, aku gak mau kehilanganmu. Jangan seperti ini, sayang. Mas Riko langsung memelukku.
Mas, ini cara yang terakhir agar kamu mempunyai keturunan, Mas. Ucapku pada Mas Riko. Aku melihat Andini hanya terdiam saja mendengar aku membicarakan ini. Dia tahu sekali kalau Mas Riko tidak mau dan Mas Riko sangat mencintaiku. Sudut pandang Andini. Tanpa sengaja, aku menjatuhkan air mataku. Melihat mereka berdua saling mencintai, sepertinya hadirnya aku hanya menjadi duri tajam bagi mereka. Tapi mau bagaimana lagi? Dinda mengancam dan memaksaku. Aku memang membutuhkan uang. Tapi tidak seperti ini caranya. Aku bisa mencari rezeki lain dari ini. Akhirnya, aku menandatangani kontrak kerjasama dengan mereka. Karena aku melihat Dinda memohon dan berlutut kepadaku. Pernikahanku akan digelar minggu depan. Tidak ada keluarga mereka yang datang. Karena memang Dinda hanya punya paman di Singapura. Dan Riko, dia sudah tidak punya siapa-siapa. Ayah ibunya anak tunggal dan sudah meninggal sejak Riko selesai kuliah. Dan Riko juga anak tunggal. Sedangkan aku, ayah ibuku entah ada di mana. Sejak bayi, aku ditinggal di panti asuhan. Lalu saat usiaku menginjak SD, aku diadopsi ayahku dan ibu angkatku. Dan kini mereka sudah tiada. Tapi Dinda dan Riko terus mencari informasi orang tuaku. Soalnya butuh wali untuk nanti aku menikah dengan Riko. Dan mereka pun menemukan orang tuaku. Tapi sayangnya mereka sudah meninggal dunia semua. Dinda dan Riko tak gentar mencari pengganti ayahku untuk menjadi wali dalam pernikahanku nanti. Akhirnya, mereka menemukan adik laki-laki ayahku. Pamanku menceritakan semua, kenapa aku sampai ditaruh di panti. Ayahku sakit-sakitan, dan ibuku meninggal saat setelah melahirkanku. Lalu ayah menaruh aku di panti, dan 2 tahun setelah menaruhku di panti, ayahku meninggal. Pamanku ingin sekali mengambil aku dari panti, tapi bibiku tidak mau merawatku. Akhirnya, paman tidak jadi mengambilku dari panti. Bab kedua sudah selesai. Kita lanjut ke bab 3.